Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, salam. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam kebaktian di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini Minggu 4 Juni 2023, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Imel Huwae, dan kebaktian di jam yang sama di Gedung Gereja Jamahan Kasih akan dilayani oleh Pendeta Cenoya dengan panduan tata kebaktian minggu pertama. Kedua, pembacaan firman Tuhan terambil dari Roma 15 ayat 1 sampai 13. 3. Diinformasikan khusus kepada pengurus unit dan pengurus wadah pelayanan yang akan melayani kebaktian dalam minggu ini bahwa bimbingan untuk wadah pelayanan laki-laki dan wadah pelayanan perempuan akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 4 Juni 2023, pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam, bertempat di Gedung Gereja Peniel. Sedangkan untuk wadah pelayanan pemuda dan unit akan dilaksanakan pada hari Senin 5 Juni 2023 pukul 18 atau jam 6 sore, bertempat di Gedung Gereja Kasih Karunia. Waktu bimbingan pukul 7 dan pukul 6 diharapkan supaya para pengurus yang akan melayani kebaktian tidak molor dalam waktu. 4. Berikut kepada jemaat kami bacakan satu pemberitahuan sebagai berikut. Pemberitahuan berasal dari Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, ditujukan kepada jemaat seklasis GPM Pulau Ambon. Isi pemberitahuan: salam sejahtera. Berdasarkan surat dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Institut Agama Kristen Negeri Ambon nomor B31-3-F-02-PP.00-PP.00.9 perihal pemberitahuan kegiatan. Terkait hal dimaksud, maka kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, Lembaga IAKN Ambon akan melaksanakan event Ambon Culture Festival 2023 dengan tema Budaya Maluku dalam Konteks Kekinian yang akan dilaksanakan pada hari tanggal 16 sampai 17 Juni 2023 waktu pukul 9.00 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai, tempat lapangan Merdeka Ambon. 2. Kegiatan yang akan dilaksanakan pada event tersebut diantaranya: A. Lomba ukulele, B. Lomba modern dance tradisional, C. Lomba fashion show. 3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor kontak yang tertera pada brosur di papan informasi jemaat. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, dan atas perhatian dan partisipasinya kami ucapkan terima kasih disertai doa Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita semua. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Majelis Pekerja Klasis, Pendeta E. Muskita, Sekretaris, Pendeta R. Rikumahu, Ketua. Nyanyian persiapan kebaktian, Dua Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan 2. Demikianlah warta jemaat minggu ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Jam sembahyang yang kudus, bila engkau keluh.
sembahyang yang kudus, bila engkau keluh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu, dengan hati beriman, biar pergi segera, kau rasa sentosa, duduk di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus, Tuhan telah berpesan. Mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati terhibur, turut di situlah, bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus, turut kehendaknya. Jemaat Tuhan, selamat pagi, shalom, shalom. Kita mulai kebaktian di saat ini. Penolong kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dan yang setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 pasal 2, demikian nas pembimbing. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita kirungkan pujian sama-sama dari 2 Sahabat Lama nomor 165. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku, yang terkasih di antara saat-saat, dan bakul yang di lembah, yaitu Tuhanku, yang diampun dari kena persalahan, beri hibur dalam duka, beri kuat dalam perang, ditanggungnya segenap keberatanku. Bunga bakung yang di lembah dan bintang timur terang, ia sajalah kekasih bagiku. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita ada dalam pengakuan dosa. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya.
Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami. Kami cenderung mengandalkan kekuatan diri kami sendiri dibandingkan tunduk pada kehendak-Mu. Kami bisa menyakiti hati sesama kami, bahkan bertindak semena-mena bagi ciptaan-Mu yang lain. Ampunilah kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian dari nyanyian GPM nomor 55, bait yang pertama, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan, dan tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Kita ada dalam berita pengampunan dosa. Bagi saudara-saudara yang mengaku dosanya, dengan jujur dan penuh penyesalan di hadapan Allah, maka sesungguhnya pengampunan dosa telah berlaku, seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul 13 pada ayatnya yang ke-38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena Dialah, maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Kita ada dalam petunjuk hidup baru, jemaat dimohon berdiri. Jemaat, dengarlah dan berlakukanlah petunjuk hidup baru ini dalam hidup saudara-saudara. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 13 ayat 8 sampai ke 10. Janganlah kamu berhutang apapun kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa yang mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sambil duduk, sama-sama kita angkat pujian dari Doa Sahabat Lama nomor 4, Kekasih Jiwa. Dosamu dihapuskannya, ditanggung oleh Yesus, dan tempat disediakanlah padamu oleh Yesus. Baiklah, menyanyilah, puji Yesus Tuhannya. Boleh engkau pun megah kekasihku Yesus. Dan dengan rohnya kan penuh, roh yang dijanjikan
Diberikan kesempatan untuk SMTPI Sektor Bakung membawakan lagu pujiannya. Janji
arti kehidupan ini. Walaupun tantangan terus berganti, selalu datang dan menghampiri, biarkanlah Tuhan mengatasi, agar janji Tuhan akan digenapi. Agar janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi. Janji Tuhan digenapi. Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan membaca Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Roma. Kitab Roma pasal 15 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-13. Kita ulangi, kitab Roma pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Dan pembacaan Alkitab ini akan dibacakan oleh dua orang anggota jemaat. Sebelumnya mari kita berdoa memohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk memahami bagian Alkitab yang akan dibacakan. Dan biarlah pemberitaan firman Tuhan melalui hamba-Mu dapat kami pahami dan laksanakan dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah, kami sudah siap untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di saat ini. Amin. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh, berpegang dan pengharapan oleh kekuatan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu muliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengukuhkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di hari ini.
Dan kata Tuhan Yesus, berbahagialah kita yang telah membaca dan mendengarkannya dan berusaha untuk melaksanakannya dalam hidup kita sepanjang hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini beta Bapak Ibu Saudara anak-anak bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini yang dianugerahkan Tuhan. Bahkan diberikan kesempatan untuk masuk di bulan yang baru. Dan sesungguhnya hidup yang beta Bapak Ibu Saudara dan anak-anak jalani bukan suatu kebetulan, melainkan suatu anugerah yang dari Tuhan yang adalah juru selamat. Yang harus kita jalani, yang harus kita maknai. Beta mau bilang buat kalian semua bahwa makna dari kehidupan kita, beta Bapak Ibu Saudara anak-anak bukan terletak pada seberapa nilai diri kita, tapi seberapa besar manfaat kehadiran beta Bapak Ibu Saudara anak-anak, betapa besar manfaat beta Bapak Ibu Saudara ketika hadir di tengah-tengah kehidupan, baik dalam persekutuan masyarakat, bahkan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Karena katong bukan hidup sendiri, tapi katong hidup dengan orang lain. Untuk itu, pembacaan Roma 15 ayat 1-13 banyak memberikan pelajaran berharga bagi beta Bapak Ibu Saudara. Ketika kita membaca pembacaan tadi, pasti kita berpikir, pasti kita menerjemahkan yang paling utama ini masalah kaya dan miskin, yang pun banyak dan yang pun sedikit. Tapi kalau kita mengulas dari awal pasal 14 lalu katong masuk ke pasal 15, katong di sini menyadari sesungguhnya bukan masalah itu yang terjadi di dalam jemaat Roma. Tapi ada perselisihan yang terjadi di mana mereka ada orang-orang yang masih terikat dengan aturan-aturan. Kalau katong baca ayat 14, di situ dilihat bagaimana ada orang-orang yang merasa belum dimerdekakan sehingga mereka persoalkan makan dan minum. Menurut mereka, saya bisa makan daging. Tapi Paulus bilang, masalah kerajaan Allah bukan masalah makan dan minum. Tapi masalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita, bahkan Roh Kudus dalam diri. Makanya Paulus dalam surat pengembalaannya dia bilang, jangan persoalkan makan dan minum. Jemaatku, bukan itu saja yang terjadi dalam jemaat di Roma, tapi dalam pembacaan mendahului pembacaan yang kita baca tadi, di situ juga ada perbedaan, ada perselisihan di mana mereka menentukan hari-hari tertentu, di mana mereka bilang hari ini boleh penting, hari yang lain yang penting. Makanya surat pengembalaan ini ada bagi jemaat di Roma. Jemaat di Roma yang merasa sudah dimerdekakan, mereka tidak sama-sama dan mengakui apa yang disampaikan oleh orang-orang yang masih terikat dengan aturan-aturan. Makanya dalam pembacaan pasal 15, di situ disampaikan dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, mari yang kuat bantu yang lemah, yang kuat topang yang lemah. Yang tahu apa yang harus dibikin sesuai dengan firman Tuhan, bilang for orang yang belum tahu. Supaya don juga merasakan kesenangan, bebas. Karena kadang-kala juga katong selalu pikir katong pun diri. Osia mau tahu, osia mau rasa bebas kaseng terserah, yang penting beta su senang. Yang penting beta su bebas. Yang penting beta su merasakan enak dan nyaman sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi sebenarnya Paulus dalam surat jemaat di Roma pada pasal yang ke-15 ini, Paulus menyampaikan supaya mari jemaat yang merasakan bahwa betul-betul
tahu apa yang Tuhan kehendaki, bilang for orang yang belum tahu. Jangan menganggap bahwa beta su tahu, beta su bisa. Lalu saya bisa menasehati lah, katanya cuma tertawa salah bikin malu dong. Tinggal dong begitu, dong sin tahu. Jangan. Paulus bilang mari yang lemah bukan yang tubuh yang lemah, tapi imannya yang lemah. Mari sampaikan for dong. Bukan masalah makan dan minum. Bukan masalah hari mana yang penting dan tidak penting. Tapi bagaimana? Katong bisa saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain, menanggung beban. Menanggung beban di sini bagaimana katong sama-sama merasakan sukacita. Jangan katong merasakan dimerdekakan, tapi orang lain saudara katong merasa tertindas dengan aturan-aturan. Jangan katong pilih nyaman sendiri. Katong bisa bikin orang lain juga merasa nyaman dengan pikiran perbuatan. Jangan merasa katong lebih. Ingat Bapak Ibu, katong juga pun lemah ada. Makanya ketika orang lain ada punya kesalahan, mari sama-sama dengan penuh kerendahan hati, kasih nasihat, bukan dipermalukan. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan, Paulus juga bilang, mari jemaat di Roma ada dan mencontohi teladan Kristus. Kristus tidak beda-bedakan mana yang betul, mana yang tidak betul, tapi dia ada dan merangkul dan datang untuk semua orang. Paulus juga bilang, jemaat di Roma harus satu hati. Jemaat di Roma harus satu suara. Ya kalau memang merasakan bahwa katong sudah dimerdekakan, mari sama-sama dimerdekakan dalam situasi yang enak, damai, sejahtera, sukacita. Jangan separuh rasa enak, separuh rasa yang tidak enak. Dan disitulah pasti ada kerukunan terjadi. Kalau katong satu hati, katong satu suara, katong lain harga lain, katong lain topang lain, tetap pasti ada kerukunan. Katong saya menganggap katong lebih baik daripada orang lain rendah, beta lebih betul daripada orang itu. Oh tidak, pasti terjadi perselisihan dan tidak pernah selesai. Tapi kalau katong bikin apa yang Rasul Paulus bilang untuk jemaat di Roma, itu pun juga pasti katong akan diberkati. Bapak Ibu saudara anak-anak yang diberkati, kalau katong belajar tentang perselisihan yang terjadi di Roma, kadang-kala tidak ada kerendahan, ada kesombongan, merasa lebih kuat, lebih tahu, akan juga beti-beti dengan zaman sekarang ini. Beda-beda tipis. Karena dua pandangan cara hidup katong orang-orang Kristen saat ini juga. Katong kadang-kala juga masih terikat dengan ajaran-ajaran yang katanya kalau katong pi kubur, lalu kalau pulang katong mesti buang pasir supaya jandong ikut katong. Sian. Itu aturan-aturan, ajaran-ajaran yang harus katong sampaikan kepada orang-orang yang betul-betul memahami ajaran itu. Jangan katong kasih tinggal. Katong yang lemah, yang kuat, bantu yang lemah seperti itu. Katong bilang bye-bye. Tapi jangan bilang dengan kesombongan. Katong mesti bilang dengan bye-bye dengan menyadari sungguh bahwa katong juga pasti punya kekurangan dan kelemahan. Jangan bilang dengan kesombongan, bye-bye jangan sampai jatuh satu kali. Orang balik belakang. Tapi ibu jemaatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ada juga, ya katong semua juga kadangkala, beta minta maaf sebelumnya, ada ajaran-ajaran kalau katong ya kalau ada sementara mengandung, pakai vaneti, pakai gunting, pakai sebagainya, lalu doa di belakang. Mau pi mana? Isu malam, jangan keluar. Seng mah ada pisau nih, ada gunting. Lalu doa, seng ada. Andalkan hal-hal duniawi. Mari katong sama-sama melihat itu. Ajaran-ajaran yang mari katong bebaskan itu dari orang-orang yang memahami sungguh dan seng tahu apa yang harus katong pertahankan dan harus yang katong bikin yang sesuai dengan ajaran-ajaran Tuhan. Jemaatku yang diberkati oleh Tuhan. Dalam kehidupan anak-anak muda yang terjerumus dengan miras seks bebas. Mari anak-anak muda, mari coba membebaskan teman-teman dari situasi yang demikian. Jangan pikir kas tinggal dia, yang penting beta seng. Katong pun tanggung jawab. Yang kuat iman, mari berikan topangan nasihat untuk yang lemah. Supaya dia jangan mengulangi lagi. Tapi jangan kas tinggal dia begitu. Kalau katong mau jadi berkat bagaimana for orang lain? Bagaimana katong mau menghidupkan orang lain kalau katong ada dengan cara seperti itu?
Dalam keluarga, suami istri mari lain perhatikan lain. Jangan perhatikan diri sendiri. Jangan egois. Bebaskan suami dari hal-hal yang tidak baik. Jangan kasih tinggal dia begitu. Bebaskan istri dari hal-hal yang tidak baik. Bebaskan anak-anak dari hal-hal yang tidak baik. Jangan kasih tinggal dong begitu. Ketika ketong merasa ketong kuat, iman ketong kuat, mari. Ketong pun tugas untuk bisa ada dan hadir di tengah-tengah dompung hidup dengan penuh kerendahan hati. Dan selalu menyadari bahwa iyo ketong juga pun kurang. Mari sama-sama ketong lihat akan lalu ketong robah. Jangan menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Dalam persekutuan, jangan pernah menganggap lebih daripada orang lain. Jangan menganggap beta bisa, usia yang bisa. Beta pintar, usia yang pintar. Tuhan saya menghendaki itu jemaatku. Berusaha membebaskan orang-orang dari pemahaman dan pemikiran seperti itu. Semua orang mau hidup rukun. Semua orang tidak mau ada dalam perselisihan, baik dalam keluarga, di dalam jemaat, di kantor, di masyarakat. Semua mau enak dan nyaman. Bagaimana kehadiran beta dan Bapak Ibu Saudara untuk bisa menghadirkan suasana sukacita supaya bisa menghidupkan orang lain lagi. Yang sulit orang lain saya bisa lakukan kasih tinggal dong lah. Berdosa Bapak Ibu Saudara. Berdosa Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti bahwa beta ini selalu, oh tidak. Beta juga mungkin kurang banyak daripada Bapak Ibu Saudara. Tapi mari belajar tentang Rasul Paulus, surat yang dia sampaikan. Warga Tuhan semua di saat ini. Lalu kemudian, ketika ketun juga melihat bagaimana kuat dan lemah dari sisi ekonomi, finansial. Mari, kita mau sampaikan Fukatong. Kalau ketua merasa ada kuat. Kalau ketua merasa ketua punya meja makan ada banyak berkat di atas meja makan. Ingatan jangan topu dada. Ingatan jangan ketua sombong Bapak Ibu Saudara. Mari ketua peduli dengan orang lain. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau ketua punya jabatan jangan lupa bahwa itu semua karena kemurahan Tuhan, dan ketika ketua dapat itu, ketua bisa menghidupkan orang lain dengan apa yang Tuhan kasih. Jangan pele orang pun tanpa makan, jangan ambil orang pun tanpa makan dengan jabatan yang Tuhan kasih. Di mana peran ketua yang kuat, yang dipenuhi dengan berkat yang Tuhan kasih untuk menghidupkan orang lain dengan berkat yang Tuhan kasih. Bapak Ibu jemaat Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jangan merasa dengan apa yang ketua punya, lalu ketua simpang akang. Jangan merasa dengan apa yang ketua punya, lalu ketua menghina orang lain. Jangan rasa apa yang ketua punya, lalu ketua merasa bahwa ketua lebih baik daripada orang lain. Mari. Kalau ketua merasa ketua ini kuat, ketua merasa punya segala-galanya, jangan lupa di dalam segala-galanya itu Tuhan titipkan berkat yang ketua mesti kasih for orang yang membutuhkan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara ketemu semua ini. Ada pun kelebihan. Tapi jangan lupa ketemu juga pun kelemahan. Ya kalau ada yang salah. Mari ketemu tegur sama-sama. Beta pun salah. Bapak Ibu jemaat juga punya salah. Mari mengawali bulan ini. Awali dengan sukacita. Lalu ketemu koreksi ketemu pun diri masing-masing. Supaya semua enak. Jemaat Niel tetap ada dalam sukacita. Tetap ada dalam kebahagiaan. Mari ketong lain rangkul lain topang lain. Jangan hadirkan kekacauan. Hidup rukun, Tuhan perintahkan berkat dalam ketumpung hidup. Hidup rukun, sukacita kebahagiaan mewarnai ketumpung hidup. Bagaimana supaya hidup rukun? Mari, ketong gandeng tangan. Mari, ketong penuh dengan kerendahan hati. Mari, ketong sama-sama melihat tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus sayang ketong semua. Amin.
Kita jemput jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang
Ya, terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan yang telah memelihara dan memberikan berkat kehidupan bagi kita. Sambil kantong-kantong persembahan syukur diedarkan, jemaat menyanyi nyanyian jemaat 2 Sahabat Lama nomor 107 pada ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dulu cuma berkat, sekarang Allah terang. Cuma berkat, sekarang Allah terang. Dulu cuma rasa, sekarang pun iman. Dulu pemberian, sekarang yang memberi. Dulu kesembuhan, sekarang Al-Kafi. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu berusaha, sekarang bersenang. Dulu bergembala, sekarang iringkan. Dulu aku pegang, sekarang Tuhanku. Dulu takut, sekarang berteguh. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku bekerja, sekarang kerjanya. Dulu ku terikat, sekarang bebaslah. Dulu niat sendiri, sekarang maksudnya. Dulu tak berani, sekarang luaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu tanya-tanya, sekarang pujilah. Dulu cari hormat, sekarang beri rendah. Dulu aku tolong, sekarang ialah. Dulu terbiasa, sekarang bebaslah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tanganmu. Dulu ku berharap,
sekarang tentulah. Dulu ku mengantuk, sekarang lengkaplah. Dulu suka mati, sekarang nantilah. Dulu pengeluhan, sekarang soraklah. Tuhan ku serahkan hatiku padamu, lagi segenap hidup dalam tangan. Kita akan melanjutkan lagi dengan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 181 yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu. Yang menabur dengan tangis sambil harap Tuhanmu, mengetapkan dengan sorak selamat yang kekal penuh. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masa lekas. Tegal itu jangan lalai, biar taburlah segera. Pada musim pengetaman engkau kuat bersoraklah. Embun surga pun mendiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai pulur jadi masa lekas. Pandang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis mencegah. Embun surga pun mendiris, Jemaat diundang berdiri untuk kita menyambut persembahan syukur kita. Hingga syarat tangkai pulur jadi masa lekas. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah pengasih, terimalah persembahan syukur jemaat ini dan berkatilah untuk menjadi alat pelayanan demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Diberikan kesempatan vokal grup dari sektor Bakung untuk membawakan lagu pujiannya.
rasakan, walau berat pergumulan hidupku. Sebab Yesus kekuatanku yang mengangkat bebanku. Dia beri aku kelegaan. Bila aku jatuh tak sampai tergeletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala beban hilang berganti lega. Yesus, Kaulah harapanku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Kau beri pengertian. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Bila aku jatuh tak sampai tergeletak, tangannya menopangku selalu. Dengannya segala beban hilang berganti lega. Yesus, Kaulah harapanku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Kau beri pengertian. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Terima kasih Kau beri pengertian. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Tak terbalas kasih-Mu dan kebaikan-Mu, Yesus penolong hidupku. Yesus penolong hidupku. Iya, terima kasih. Pujiannya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Mari jemaat kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan, yakin Ia akan menjawab tepat pada waktunya. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah Maha Besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Allah sendirilah yang telah mempertibakan kami di bulan yang baru, bulan Juni ini, dan di minggu yang pertama kami boleh dihimpunkan kembali lagi dalam satu persekutuan di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami datang dengan latar belakang kehidupan kami yang berbeda-beda, tapi kami satu hati menaikkan syukur dan terima kasih. Bahkan akan menaikkan doa-doa kami kepadamu, baik dari pribadi, keluarga, bahkan lewat mulut bibir hamba. Tapi sebelum kami menuturkan satu demi satu, hamba mohon kepadamu, ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan kami, dan layakkanlah kami untuk berdoa kepadamu ya Tuhan. Berdoalah hamba bagi umat-Mu, Tuhan kenal mereka semua. Daripada hamba-Mu, Tuhan lebih tahu apa yang mereka butuhkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka.
Tuhan juga lebih tahu apa yang mereka gumuli, apa yang mereka rencanakan untuk rumah tangga, bahkan masa depan anak-anak mereka. Hamba taruh semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan turut beracara di tengah-tengah pergumulan-pergumulan mereka, di tengah-tengah seluruh tanggung jawab mereka, bahkan rencana-rencana mereka. Dan yang terbaik menurut Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Diberkatilah kami semua, rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan kami di setiap perjalanan dan pergumulan kami. Hamba berdoa ya Tuhan Allah bagi anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan dengan pergumulan mereka, mengikuti tes-tes, ya Tuhan, Engkau tahu kelemahan kekurangan mereka, Engkau juga tahu kelebihan yang ada pada mereka, biarlah Engkau satukan semuanya itu untuk mereka tetap ada, untuk senantiasa melibatkan Tuhan, dan berusaha berdoa, sehingga apa yang menjadi cita-cita mereka Tuhan pun menjawab tepat pada waktunya. Anak-anak kami yang sementara bergumul dalam pendidikan, yang sudah selesai dengan tes-tes, bahkan yang mau mengikuti tes di USBU yang baru, Tuhan juga berikan hikmat kepandaian bagi mereka, sehingga mereka pun dapat menyelesaikan tanggung jawab mereka dan hasil yang terbaik untuk kehidupan mereka. Diberkatilah semua anak-anak kami, baik yang ada dalam kandungan sampai yang sudah dewasa. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa hamba juga bagi kehidupan orang-orang terkasih kami yang sementara dirawat di rumah sakit, yang diperhadapkan dengan gadai kesakitan. Bapak Jemi Lampa yang sementara ada dalam pengobatan di RSPAD, Ibu Mana Talahatu yang juga ada dalam keadaan sakit. Diberkatilah kehidupan kedua anakmu ini, berkatilah setiap obat penawar, apa yang menjadi usaha mereka diberkati. Berikanlah kesembuhan dengan cara-Mu ya Bapa di sorga, jangan tinggalkan mereka, dan mereka juga selalu ada dan percaya sungguh bahwa mereka tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama menyertai, bahkan memberkati seluruh kehidupan mereka dan menjawab apa yang menjadi doa dan kerinduan mereka. Ya Tuhan, ya Allah kami, hamba juga berdoa bagi ibu janda, duda, anak yatim, anak piatu, dengan seluruh keberadaan mereka. Tuhan mengenal apa yang mereka lakukan, Tuhan tahu apa yang mereka lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan mereka, apa yang mereka butuhkan. Kiranya sesuai dengan janji-Mu, Engkau selalu berpihak kepada mereka. Nyatakanlah itu ya Tuhan di setiap seluruh tugas dan tanggung jawab mereka, dan tiliklah kehidupan keluarga-keluarga mereka dengan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka ya Bapa. Penuhilah semuanya dengan berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi pelayanan-pelayanan kami, diberkatilah kami semua dalam tugas pelayanan kami, di mana kami tetap ada baik sebagai pendeta, penatua, diaken, semua pengurus-pengurus, wadah-wadah, sektor-sektor, unit-unit yang ada dan melayani pekerjaan-Mu. Mampukan kami, berikanlah satu hati bagi kami, dan kami mampu menampilkan dan menghadirkan damai sejahtera. Dan tidak ada kesombongan dalam diri kami, tapi kami tetap bergandeng tangan, saling membantu, saling menopang dalam melihat tugas pelayanan ini, sehingga apa yang kami lakukan bukan untuk dipuji, tapi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berdoalah hamba bagi Bapak Pendeta sampai Tuhan, Engkau kenal, Engkau tahu keberadaannya di tengah-tengah usia yang sudah lanjut. Ya Tuhan, kiranya Engkau tetap ada dan mendampinginya, memberkatinya, menuntunnya ya Tuhan. Setiap obat penawar yang ia konsumsikan diberkati dan menjadi berkat kekuatan bagi Bapak Pendeta sampai. Ya Tuhan, hamba juga berdoa bagi kehidupan Ibu terkasih Ibu Olive Kalahatu, yang mana dengan tanggung jawab yang telah Tuhan berikan baginya sebagai sekretaris wadah perempuan sektor Melati. Ia boleh melakukan tanggung jawab itu dengan sukacita, tapi ia juga ada dengan tanggung jawab dalam pekerjaannya, dan karena tuntutan pekerjaan ia harus pindah ke Kalimantan, dan rencana dalam bulan ini ia harus pergi melanjutkan tanggung jawabnya, sehingga ia pun menyadari sesungguhnya bahwa dengan keterbatasan dia tidak mampu melakukan tanggung jawab sebagai sekretaris wadah perempuan karena terpisah jauh. Untuk itu ya Tuhan, ia datang memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati seluruh kehidupannya. Kiranya Engkau mengampuni segala kesalahan kalau ada yang ia lakukan sengaja maupun tidak sengaja selama ia ada dalam tanggung jawab sebagai sekretaris wadah perempuan sektor Melati. Karena tanggung jawab pekerjaannya ia melepaskan tanggung jawab sebagai sekretaris wadah perempuan sektor Melati.
Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya kasih Tuhan menyertai ia di tempat tugas yang baru, dan ia tetap menjadi berkat lewat tugas dan tanggung jawabnya bersama dengan kehidupan keluarga, dan diganti oleh Ibu Ingrid Naya Tuhan. Ibu terkasih boleh menerima tanggung jawab ini dengan sukacita. Ia membutuhkan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mampukan ia dalam tanggung jawab yang telah Tuhan berikan baginya, dan ia selalu ada dan siap menjadi berkat di tengah-tengah tanggung jawab yang telah Tuhan berikan. Mampukanlah ia ya Bapa di sorga. Begitu juga bagi Bapak Matia Leki sebagai bendahara laki-laki sektor Melati, diganti dengan Bapak Noce Tua Kora dengan seluruh keberadaan mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati Bapak Matia Leki yang mana ia boleh melakukan tanggung jawab sebagai bendahara, karena ada yang harus ia lakukan. Ia melepaskan tanggung jawabnya sebagai bendahara wadah laki-laki sektor Melati dan diserahkan oleh Bapak Noce Tua Kora. Diberkatilah Bapak Leki di setiap tugas dan tanggung jawabnya, apa yang telah ia lakukan menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya, dan kiranya ia tetap ada dengan selalu menjadi berkat di manapun ia berada, dan apa yang telah ia lakukan menjadi berkat bagi kehidupan keluarganya. Dan Bapak Noce Tua Kora yang telah menerima tanggung jawab, kiranya Bapak terkasih pun juga dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan tugas pelayanan ini, sehingga ia tetap ada dengan sukacita melakukan tanggung jawab sebagai bendahara wadah laki-laki sektor Melati. Kiranya Roh Kudus menyertai kehidupan Bapak Ibu dengan seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Hamba juga berdoa bagi Bapak Luke Alphonse, di mana ia pun ada dan mengucap syukur Tuhan boleh bersama-sama dengan kehidupannya bersama istri dan anak terkasih selama ada di Ambon di Indonesia ini, dan sudah ada dalam perjalanan menuju Belanda. Kiranya Tuhan menyertai kehidupan mereka, pertibakanlah mereka sampai di tempat tujuan dengan tidak kurang suatu apapun. Begitu juga ada pengucapan syukur dari Bapak Rudi Sihaya, yang karena tanggung jawabnya ia terpisah dengan keluarga, dan di hari ini ia boleh tiba dan boleh bersama-sama lagi dengan istri dan anak-anak. Kiranya ungkapan syukur yang ia naikkan kepadamu, Engkau terima, Engkau sempurnakan itu, dan terima kasih banyak Engkau boleh mempertibakan ia sampai di Ambon ini bertemu dengan keluarga dengan penuh sukacita dan tidak ada dalam kekurangan sedikit pun. Dan Bapak terkasih telah memberikan sumbangan untuk proses pembangunan gedung gereja Zaman Kasih RST. Terima kasih atas semua yang ia lakukan, diberkati, dan semua umat yang boleh memberikan sumbangan untuk proses pembangunan, apapun itu bentuknya. Kiranya Tuhan juga menerima, Tuhan memberkati, dan semua pemberian yang mereka berikan, mereka pun juga tidak pernah mengalami kekurangan, tapi berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, ya Allah, kami hamba berdoa bagi kami semua yang bertugas di hari ini. Diberkatilah kami semua dalam pelayanan kami, dari pelayanan kami di hari ini dalam ibadah minggu, baik di Peniel Bentas, Kasih Karunia, bahkan Zaman Kasih, bahkan di semua gereja-gereja. Biarlah semua yang kami lakukan menjadi berkat bagi umat-Mu, ya Bapa di sorga. Kami juga ada datang dan mengucap syukur atas semua pemberian-pemberian yang Tuhan berikan. Syukur-syukur yang kami bawa di hadapan-Mu, terimalah itu ya Tuhan Allah. Dan kiranya bukan saja kami mempersembahkan uang sebagai pengucapan syukur, sebagai tanda pengucapan syukur, tapi kami juga mempersembahkan hidup dan kehidupan kami untuk bisa menghidupkan orang lain dimanapun kami berada. Dan kebanyakan Tuhan atas semua yang Kau berikan bagi kami, diberkatilah kami semua, para pelayan-pelayan yang bekerja, baik tingkat sinode, klasis, bahkan jemaat-jemaat, diberkati kami. Mampukanlah kami tetap ada dan selalu mengandalkan Tuhan dalam tugas pelayanan kami. Kami minta ampun kalau ada kesalahan yang kami lakukan, tapi kiranya Engkau layakkan kami untuk tetap ada dan melayani pekerjaan-Mu. Terima kasih, inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga,
Beta jemput jemaat bangkit berdiri, kita akan menerima pengutusan dan janji penyertaan. Kita puji Tuhan bersama-sama dari Kidung Pujian 2 Sahabat Lama nomor 188 ayat 1 dan ayatnya yang ketiga. Tak lama Tuhan datanglah. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah, berdoalah, bernanti Tuhanmu. Baik tilik tanda waktunya, bernanti beri teguh. Ketikanya tak orang tahu, melainkan Bapa sajalah. Dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Jemaat Tuhan, kebaktian yang kita laksanakan bersama hendaknya memaknai kehidupan kita sehari-hari. Yesus berkata, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Untuk itu, terimalah janji penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan dulu, kita ada dalam doa syukur. Doa syukur selesai, ibadah minggu pagi boleh berakhir. Tuhan Yesus sayang ketun semua. Shalom. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh, dan Ia akan datanglah selaku sultanmu. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan lalu
berjagalah, berdoalah, menanti beri teguh. Ketika ada orang yang melangkah lepas sajalah, dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Sedia lampu dengan